Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti Ningsih, NIM G10119012649. Di sini saya ingin mempresentasikan pengantar arsitektur enterprise. Topik bahasan: konsep arsitektur enterprise, proses arsitektur, faktor pendorong arsitektur enterprise, metode dan framework arsitektur enterprise, dan terakhir arsitektur berorientasi layanan. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya, terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Arsitektur enterprise, munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren serta digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Berikut model view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitektur dan stakeholder. Berikut contoh gambarnya. Proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Penkett Raman tahun 1993 membedakan antara aspek strategis bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Zachman Framework tahun 1987
John Zalcman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Berikut contoh gambarnya di Zalcman Framework tahun 1987. Keunggulan dari framework Zalcman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, the Open Group Architecture Framework. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis. Namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise architecture. TOGAF memiliki komponen utama yaitu Architecture Capability Framework, Architecture Development Method, Architecture Content Framework, dan Enterprise Continuum. Berikut beserta penjelasannya. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented architecture. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Berikut contoh gambar SOA architecture. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logical berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah interaction komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Yang kedua, proses komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis. Ketiga, function komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Yang keempat, entity komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini, biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait. Yang kelima, utility komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi. Yang terakhir, publik komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi. B2B partner. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.